Hai semua teman-teman yang ada di seluruh tanah air ya. Khususnya nih kita kali ini mau bicara tentang musik ya. Musik itu bagian paling penting dalam sebuah ibadah. Nah kali ini kita mau bahas tentang porsi ya. Porsi masing-masing dari setiap player drum, bass, gitar, keyboard, ada filler juga biasanya. Ini biasa aja mainnya gitu. Oh, iya. Kan ada memang bahasa-bahasa yang mungkin orang yang berbicara menyampaikan kata-kata seperti itu mungkin kurang memahami musik ya, bahasa musik. Maksudnya itu biasa aja mainnya seperti apa sih Bang? Contoh mungkin coba kita nyanyi lagu seperti Rusa ya. Ya. Langsung refnya aja ya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kalau yang ini enak. Ini enak kan? Kalau yang maksudnya itu udah kamu biasa aja. Kamu biasa aja mainnya. Oke, Sekarang gimana itu? Nyanyi lagi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Akhirnya Oh ini dia ya. Sebenarnya ini juga biasa aja sebenarnya untuk Biasa aja. di kalangan orang yang main jazz ya. Iya jazz. Bukan main itu biasa banget. Biasa aja buat mereka. Tapi mungkin di kalangan orang-orang gereja itu berisik kan. Oh. Biasa aja dong mainnya bro. Maksudnya berisik mungkin. Kamu terlalu banyak banget ini. Padahal sebenarnya kalau main lembut, main gini sebenarnya udah enak. Gitu. Karena memang lagunya juga bukan lagu-lagu yang berisik kan, yang gospel gitu, yang blues begitu ya. Nah, bukan yang blues. Lagunya kan lagu keintiman memang. Lagu keintiman. Jadi memang ini jadi dilema juga ya teman-teman ya, khusus buat worship leader. Memang ada bahasa-bahasa kita sebagai WL kurang paham untuk menyampaikan sama pemain musik maunya seperti apa, mungkin begitu ya. Bagusnya memang WL itu tahu main instrumen alat musik, jadi dia enak ngomongnya. Misalnya bro, jadi bahasanya yang saya harus sampaikan seperti apa Bang? Atau teman begini, biasanya kan main chord aja gitu ya, main open chord aja misalnya. Main open chord ya, jadi open chord. Ini namanya open chord. Gini aja, atau dibilang di rhythm aja gitu. Ini kan rhythm aja. Nah, ini kan rhythm. Mainnya di rhythm aja bro. Treng. Itu bisa jadi loh. Atau mungkin juga ya pemain musik harus bisa menempatkan diri, porsinya di saat memang, kecuali mungkin kalau yang main di kafe gitu. Tapi memang kalau untuk takarannya ataupun porsi untuk di ibadah raya, saya rasa sih kurang pas sih ya. Kecuali misalnya kalau dia mau buat begitu, biasanya kan ada aja ya gereja yang sebelum masuk ke ibadah dia nyanyi dulu. Oh gitu ya. Pernah lihat nggak sih gereja-gereja? Iya, pernah ada beberapa gereja. Jadi dia sebelum dia masuk ke ibadah, sebelum WL naik nih, solo begitu. Nah itu boleh, dia mau ngapain aja ya terserah dia. Tapi atau mungkin habis ibadah ya. Habis ibadah boleh, pas mau pulang tuh. Iya. Nah ada juga tuh gereja-gereja yang habis dia khotbah terima berkat kan pulang tuh. Kalau pulang langsung gitu ya kan rasanya kayak kurang enak aja. Nah disitulah dia boleh main yang begitu tuh, ibadah kan jadi selesai. Orang juga tahu, orang itu bisa juga main jazz ya. Bisa juga. Kirain tadi mainnya cuma gini-gini. Karena memang bisa juga yang datang atau jemaat yang lagi datang tuh ibadah. Kita kan nggak tahu. Ternyata ada beberapa jemaat kita juga yang musisi yang jago atau klasik ya kan. Jadi satu kali saya ada pengalaman nih. Jadi saya main di ibadah tuh yang model kayak tadi gini. Nah waktu dia khotbah ada si pengkhotbah nih. Nah saya mulai ngisi-ngisi yang
kayak ada nada-nada jazznya gitu. Jazznya gitu ya. Saya nggak tahu ternyata di situ ada yang punya sekolah musik. Oh. Ya kan, udah selesai. Saya main aja tuh dia khotbah, saya main pelan manis-manis begitu. Ya. Setelah yang punya sekolah musik lihat saya, selesai saya turun dari habis pelayanan gitu. Oke. Saya dipanggil. Wah, mainnya jazz banget ya. Iya, Saya bilang, itu saya main pelan banget loh. Iya. Telinganya bagus. Berarti pendengarannya. Nah, itu makanya saya bilang begini, kan jemaat itu kita nggak tahu nih, ada yang jago nyanyi, jago main musik. Nah, itu maksud saya Bang, supaya nanti ternyata kita juga punya skill yang artinya ya di atas rata-rata, tapi di saat memainkan lagu, mengiringi WL, harus tahu porsinya, mungkin begitu. Harus standar lah. Nah, tadi terus setelah saya dipanggil yang orang punya sekolah musik, dia bilang, kamu mau nggak ngajar di tempat saya? Begitu. Padahal waktu saya khotbah, saya pikir orang nggak akan perhatiin lah, orang akan fokus khotbah. Betul. Jadi dia memang yang tadi ini dia memang telinganya memang telinga musisi banget. Waktu saya tanya, kok bisa tahu saya main jazz? Saya bilang, iya saya sekolahnya sekolah musik dulu. Saya pikir untung saya nggak malu-maluin gitu. Iya. Nah artinya begini, walaupun udah khotbah gitu, tetap aja mainkan yang enak didengar. Nggak harus yang nggak harus. Ada juga yang ngiringin khotbah, contohnya nih saya khotbah nih, Bang iringin saya. Nah, contohnya nih khotbah ya, saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa menuntun bangsa itu. Nah, kalau kayak gini nih, pesannya nggak nyampe. Udah bubar. Jadi saya pun khotbah atau gembala pun yang sedang berkhotbah atau pembicara yang sedang menyampaikan firman Tuhan tidak tepat sasaran. Saya pernah lihat tuh ada orang begitu, diberhentiin nama pengkhotbahnya. Udah nggak usah diiringin katanya. Kan jadi malu-maluin gitu. Waktu saya lihat, saya ketawa, kena tuh. Waktu saya dengar khotbah, saya pengen fokus. Karena kan gimana pun ya, kalau pemain musik itu dia musisi yang duduk dengar khotbah, dia pasti pengen dengar khotbah. Kalau ada yang lain-lain bunyi, dia pasti dengar yang sana. Karena dia akan mengganggu telinganya. Nah, waktu saya lihat, oh bagus nih, pendeta bagus nih. Tapi kan ada beberapa juga pembicara Bang, kalau pas dia khotbah dia minta disuruh main iringi. Nah, cuman kan kadang gini, pemain musik dia kan nggak paham nih. Loh, itu pembicaranya yang minta saya iringin dia, saya iringin dia marah-marah sama saya. Nah, ini kayak gimana nih? Maksudnya seperti apa sih yang diminta kamu iringin saya gitu? Contohnya seperti apa itu? Contoh nih, dia khotbah ya. Kita bisa mainkan instrumental, misalnya 1625 ya boleh. Ini 1625 saya mainkan. Kan masih lembut, orang nggak akan terganggu dengar ini. Malah dia akan enak banget tuh khotbah tuh. Dia akan enak aja tuh masuknya di khotbahnya. Nah, ini 1625 boleh. Kalau mau main lagu ya boleh, misalnya. Pemain musik itu dia cuman pakai string gitu atau ada stringnya kayak gitu. Bisa ada string juga berarti. Mungkin seperti ini ya pemain keyboard ya. Lebih tepat ini ya. Jadi kan dia istilahnya gini, orang khotbah dia sedang membangun suasana yang enak untuk orang bisa rileks dengan khotbah fokus. Yang nyampaikan kebenaran firman Tuhan pun enak karena dia ada alunan yang lembut. Nggak usah ribut-ribut lah. Maksud saya sih gini, pikirnya gini. Kita khususnya pemain keyboard, kita pelayanan itu bukan untuk ajang pamer-pameran kejagoan lah gitu. Ngapain sih main worship, harusnya lagunya enak untuk dinikmati, jadi dikasih scale gitu kan nggak penting banget gitu. Kalau memang mau begitu, wadahnya kan ada, main musik di sekuler, boleh main musik di kafe, di hotel. Orang akan lebih luar biasa. Nah, kadang-kadang kan kalau di gereja kita buat ribut, terganggu orang. Beberapa kali saya lihat di ibadah begitu, waktu saya jadi jemaat pergi datang ke sebuah ibadah, pemain keyboardnya sih yang banyak tinggal ya. Jadi kayak dia memang mau pamer, oh ini aku bisa main begini, punya scale ini, nggak perlu sih sebenarnya. Sebenarnya ada satu dulu dosen saya waktu kuliah di Semarang, dia bilang gini, kalau main musik pop
buatlah sesederhana mungkin. Karena musik pop itu makin sederhana makin bagus. Maksudnya begini. Maksudnya tahu nih ya. Saya pun baru tahu gitu. Maksud itu begini. Itu kan enak kan, karena dia makin pop itu makin sederhana makin bagus. Oke, berarti itu pop semakin sederhana dibuat aransemen musiknya atau permainannya semakin bagus. Yang penting tuh harmoninya yang dijaga. Contohnya, jadi ada namanya istilahnya on ya. On itu bahasa orang keyboard tuh biasa bilangnya on, misalnya G on C, F on A minor, biasanya begitu. Tapi sebenarnya itu lebih ke harmoni ya. Kalau tepat penggunaannya bagus, tapi kalau nggak tepat, kurang tepat kan? Nah yang begitu-begitu tuh, itu harus diperhatikan oleh pemain keyboard, karena pemain keyboard itu yang memberikan harmoni. Iya. Bass nggak memberikan harmoni, drum nggak memberikan harmoni, gitar bisa juga, hanya saja nggak semudah di keyboard. Karena keyboard kan jarinya nggak terlalu ribet dibanding gitar. Kalau gitar suruh buat D minor 9 begitu kan, tangannya udah gimana kalau gitar. Nah di keyboard lah yang memberikan nuansa harmoni. Nah, jadi main sebenarnya kan ada porsi masing-masing. Pemain gitar gunanya kan memberikan melodi. Nah, jangan sampai pemain gitar mainnya di senar 6, mengambil bagiannya bass, kadang low-nya kan. Nah, bass juga jangan main di fret di ujung di senar 1-2, ngambil bagiannya si pemain gitar. Sebaiknya dan juga pemain keyboard juga nggak boleh terlalu banyak, misalnya bagusnya pemain keyboard kasih chord aja harmoninya, enak kan nyanyi. Coba bang nyanyi, saya main melodi nih. Oke. Yesus, kau berarti bagiku. Kan nggak enak terganggu. Satu kali waktu saya di ini ya, main di hotel ya, ada event yang nyanyi ini dia orang dari Kuala Lumpur, nyanyi ke Langkawi. Istilahnya waktu itu kayak jazz night gitulah, jazz night begitu. Dia bintang tamu. Pas kita main, kita kasih not begini, dia nyanyi misalnya lagu jazz gitu, kita kasih melodinya, marah dia. Gak usah kasih melodi, saya bisa nyanyi kok, digituin. Jadi dia terganggu. Berarti itu sangat mengganggu WL atau penyanyi. Iya, betul. Jadi kita kasih aja landasannya, dia nanti di atas landasan ini untuk mau terbang nih. Kira-kira pemain keyboard tuh itu peranannya penting banget. Jangan sampai pemain keyboard nggak ngerti bagiannya dia itu fungsinya itu sebagai apa. Betul. Misalnya nanti kalau misalnya mau jamming session, ya keluarkan semua ilmunya. Betul. Apa yang udah dilatih. Saya paham kok teman-teman itu latihannya sudah latihan keras. Jadi di mana lagi untuk menunjukkan kemampuan itu kan. Berarti harus bisa juga menahan emosi. Main keyboard tuh susah loh. Artinya kita kan sedang membangun sebuah suasana ya. Bahkan kadang-kadang kita udah bermain bagus aja dibilang nggak enak, nggak ada hadirat Tuhan gitu. Itu yang kita udah berusaha mainnya enak loh, ya kan? Apalagi kita mainnya kayak waduh kedagingan kan bahasa gereja kan bahasa pelayanan kan. Pemain keyboardnya saya kedagingan itu terlalu menunjukkan skill. Nah ini kan artinya jadi gini, membuat juga pemain keyboard ataupun pemain musik player yang lainnya jadi seolah-olah ya udahlah, kalau emang gue kedagingan menurut lo ya udah saya cari gereja lain. Nah cuman kan mungkin harus ada komunikasi ya mungkin ya, supaya mungkin cara penyampaian gitu. Jangan kedagingan. Ya kedagingan, ya namanya juga kita masih daging ya, dan ya main musiknya pakai daging gitu ya. Bro,
enak sih mainnya kayak gitu, cuman mungkin takutnya jemaat-jemaat lain terganggu, dan aku juga kurang nyaman aja sih begitu. Gimana kalau dibuat lebih sederhana gitu aja, kecuali praise ya, sikat habis kalau bisa aransemen seenak-enaknya terserah lah. Tapi worship itu memang kita di mana kita merindukan sebuah suasana yang enak, tenang, apalagi kalau soundnya mendukung ya. Wah, itu orang bisa nangis-nangis. Seharusnya kan yang menjadi kerinduan kita sesama pemain musik, WL, selama pelayan Tuhan, waktu kita main musik, ada orang nangis-nangis di sana di jamaah Tuhan dengan waktu kita main piano kan. Nah itu sebenarnya tujuan yang paling utama, bukan kita pengen ngasih tahu orang, aku mainnya jago loh, nggak perlu. Saya nggak perlu orang tahu kalau saya jago. Ya nggak penting juga. Kalau di sekuler ya main, kamu keluarkanlah semua ilmu yang kamu punya. Gitu. Oh menarik tadi nih yang tadi orang tanya, kalau main apa sih? Chord apa sih? Chord 13 jazz tadi jazz. Ya chord jazz 11, 13 begitu kan. Oh, kayak gitu-gitu ya. Iya. Misalnya tadi lagu ini ya. Yesus. Kita bisa buat tuh. Yesus. Oh, berarti ini yang dibilang chord 11. Berarti ini ya. Ya, memang kalau saya sebagai worship leader ya, saya sih kurang pas ya mungkin ya menempatkan kalau pemain keyboard ngiringin saya seperti ini, pola chordnya terlalu luas. Jadi memang teman-teman butuh yang namanya kita kerjasama, butuh yang namanya kita menahan emosi. Baik juga WL, kadang juga ada WL gitu. Improvisasi udah tahu lagi him ya, lagi lagi tenang gitu ya. Ya cuman kan ya memang kadang ya begitulah yang terjadi di kalangan gereja khusus di bidang praise and worship. Tapi sorry nih ya, pemain musik gereja tuh kata dalam burung. Maksudnya kayak gimana? Sorry saya bilang begitu ya, maksudnya banyak sok jago-jagoan di gereja, begitu main di sekuler nggak berani. Iya. Berapa banyak tuh pemain-pemain bass, drum, keyboard, gitar, jagonya cuma di gereja, gaya-gayaan mainnya sok jago. Gitu diajak main band di sekuler ya. Aduh, enggak bro. Banyak alasan begitu loh, banyak alasan. Dibilang bukan bidang saya udah khusus melayani untuk Tuhan gereja. Padahal saya kalau mau anggar jago, mau pamer-pameran ya, mau jago. Karena memang dia yang pengen main jago gitu ya. Maksudnya Bambang jangan jago-jagoan lah. Iya, jangan jago-jagoan di gereja. Kalau mau jago-jagoan di sekuler aja tuh. Itu memang tempatnya loh. Betul. Semakin kamu keluarkan semua skill kamu gitu, orang takjub. Ya. Wow. Tapi kalau di gereja kamu begitu, nggak enak, terganggu. Padahal saya mainnya bagus. Ribut. Iya. Sering kali kita dengar begitu kan. Ya mainlah sesuai porsinya. Gitu aja sih sebenarnya. Bagi saya orang yang main overload over skill itu sudah banyak banget. Tapi yang bisa main enak, waktu kita main tuh orang kok enak banget ya. Itu jarang. Berarti peranan keyboard ini harus bisa membangun nuansa ya. Pasti. Iya. Kadang begini. Oh, bukan nuansa yang membuat hadirat Tuhan. Betul, bukan nuansa yang membuat hadirat Tuhan turun. Tapi begini, itu yang namanya dikatakan unity. Benar nggak sih Bang? Unity antara WL, singers, pemain musik. Ada keragaman, ada kebersamaan di dalam perbedaan kita. Tapi kita bisa membuat satu melodi hasilnya atau harmonisasi. Itu yang mungkin maksudnya. Iya. Istilahnya gini. Kalau teman-teman dengar lagu yang di gereja nih, dengar orang main, soundnya enak, balance gitu ya. Kita pun mau nyembah Tuhan, mau nyanyi itu fokus. Tapi kalau ada satu aja yang terganggu, misalnya gitarnya cereng gitu, kita tadinya udah begini, langsung pengen tahu siapa yang salah nih, mau putar peleng kan ini kepalanya nih gitu. Kan akhirnya jadi begitu. Padahal kalau kita mainnya rapi, serapi-rapinya mungkin nih. Terus orang nyanyi itu jadi fokus, nggak kemana-mana lagi pikiran. Berarti gini, jangan permainan kita berbuat orang jadi berdosa. Itu bagus. Jangan juga kita nyanyi jadi orang jadi berdosa.
ngapain sih nyanyi kok Nyanyi, gitu. WL lagi, suara senior lagi fals begitu. Udah senior kau masih begitu suaranya gitu. Cuman memang ya itu tantangan buat kita ya. Itu selama kita ada di panggung, selama kita ada di altar, di mimbar, kita akan dikoreksi banyak orang, karena memang ibaratkan kita itu seperti ikan di dalam akuarium. Dan semua orang pasti melihat kita mau kemana, gerak-geriknya seperti apa, cara ngangkat tangan kita, cara kita berbicara. Terlebih hari ini kita bahas masalah keyboard ya, atau musik ya, semua akan disorot. Pemain keyboardnya seperti apa. Dan juga ini satu lagi penting nih, fungsi pemain keyboard itu adalah leader ya dalam sebuah tim ya. Jadi kalau pemain bassnya chordnya lari kemana, misalnya dia buat yang lain, kamu bisa langsung mengarahkan ke sini aja bro. Jadi pemain keyboard harus tahu fungsinya dia itu sebagai leader dalam sebuah tim. Misalnya bro, nanti pas lagu kalau kamu misalnya nggak mau ke sini, kamu arahkan aja misalnya kan bisa. Jadi sering terjadi bentrok antara mau ke 5 atau 3, 7 atau 3 atau 5. Contoh nih, seperti rindu ya, terus seperti rindu. Ada satu lagi, seperti nah ini sering bentrok nih. Aku juga sering banyak tuh dengar itu, kok bassmu sama keyboardnya nabrak sih, chordnya kuncinya gitu, Mi atau sol atau si gitu. Beda-beda. Berarti itu yang terjadi ya. Itu yang harus diatur oleh pemain keyboard. Dia contohnya, oke begini, kalau pemain keyboardnya nggak tahu lagu itu gimana itu? Kalau nggak tahu lagu nggak usah main musik. Saya ngulik-ngulik. Tapi kan kalau tiba-tiba diminta sama pembicara, kalau tiba-tiba diminta, terus pemain bassnya tahu lagunya, apakah sebaiknya pemain bass ikut pemain bass? Ikut pemain bass. Ya supaya adil dong. Maksudnya begini kan, maksudnya Bambang sebagai pemain keyboard bukan berarti ya lu harus ikut gua, bukan. Udah nggak tahu lagu, udah nggak tahu lagu. Nah harusnya kan orang yang tahu lagu. Contohnya nih WL tahu lagu. Contohnya lagu seperti Rusa. Contohnya Bambang nih nggak tahu. Saya minta C. Nah saya harus kasih. Contohnya dia harus ngikutin saya nih coba. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menebakmu. Nah, ini WL harus tahu begini-begini. Biasanya kalau yang saya nggak tahu lagunya ya, WL-nya nyanyi ini, dia ngarahkan, saya akan ikut dengan chord yang standar. Saya nggak akan main di harmoni yang terlalu, misalnya gini ya. Ini kan misalnya C mayor 7. Saya akan buat A minor aja. Jadi saya nangkap dulu nih lagunya ini modelnya gimana nih. Kerangka lagunya gimana. Jadi waktu sesudah satu pengulangan saya tahu. Betul. Baru saya buat variasi ya. Nah, gitu. Atau mungkin kalau itu lagu baru nih tiba-tiba diminta nih, trak ditodong lah ibaratkan begitu. Biasanya kalau pengkhotbahnya tahu pola-pola chord tadi yang tanda-tanda seperti ini, kode seperti ini, ikutin aja pembicaranya. Kalau misalnya pengkhotbahnya nggak tahu tapi WL-nya tahu, WL-nya yang harus ngarahin ya. Boleh. Contohnya kayak lagu karya terbesar. Coba nih saya ngarahin nih, langsung rapnya aja ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Nah minimal begitu harus memang ya, karena itulah fungsinya kita worship leader ya. Kita harus menguasai chord, harus menguasai beat. Contohnya saya minta sama Bambang iramanya apa, harus tahu. Minimal tahu. Ya, supaya nanti gini, supaya juga kadang gini, apa ya namanya? Pemain musik pas lagi kita WL ada
dia lagi. Jadi kalau kita juga harus tunjukin taring kita, teman-teman WL nih. Ya. Saya juga bisa main musik begitu. Bukan artinya kita jadi sok jago, bukan. Artinya gini, supaya orang juga waktu kita pimpin, mereka mendengar apa yang kita bicarain, apa yang kita omongin. Betul nggak? Bukan karena di gereja memang tidak ada ibaratkan, tidak ada istilah jago-jagoan, tidak. Supaya nanti ke depannya komunikasi kita baik. Supaya gini, pemusik pun jadi respect. Respect, iya. Oh, jangan ke situ misalnya. Kemana? Gitu. Jangan ketiga, saya mau ke tujuh. Ah, contohnya seperti rusa tadi ya. Seperti rusa rindu. Nah, dia ke tujuh tuh. Berarti kan WL-nya kalau dia bilang ke tujuh aja. Nah, minimal saya harus tahu nih. Pemusik akan respect. Tangannya nih, contohnya main C dia. Tadi kamu ke tujuh ya, Bang? Atau ketiga ya? Coba kalau saya mintanya ke tujuh. Kalau pemusik dengar ketujuh aja, kita pasti respect. Dia tahu dia tahu arti lumayan nih, WL-nya lumayan enak. Jadi artinya WL itu seperti konduktor itu sebenarnya. Jadi dia harus nggak jauh beda lah ya. Iya, karena dia yang harus mengarahkan dia maunya apa. Betul. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung tahu maunya WL apa kalau dia nggak ngasih tahu. Nah, jadi sebenarnya WL nggak harus menguasai banget, minimal dia tahu ritme, dia tahu, terus misalnya jenis-jenis musik itu rock atau shuffle atau misalnya swing atau apa, minimal gitu-gitulah. Terus tahu nada, misalnya dari C apa, terus tahu mengarahkan kalau misalnya kayak tadi lagu-lagu itu kasus-kasus begitu kan, itu pemusik akan enak banget, sangat terbantu. Apalagi kalau pemusiknya masih jam terbangnya belum terlalu banyak, wah ini memang perlu kerjasama nih antara WL sama. Iya, akhirnya kan jadi enak kalau dia yang WL, enak kalau dia yang main keyboard, soalnya mengarahkannya pun enak, nggak keras, nggak batu gitu. Ya betul. Contohnya kayak lagu ini, lagu kebetulan memang pemain drum bass nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting kita tahu dan kita harus belajar. Minimal seperti yang Bambang bilang tadi, minimal kita tahu musik itu seperti apa, atau ketukan itu seperti apa. Nah, kalau ada lagu coba main di A, lagu ini kan bisa juga 4/4, bisa juga 3/4, bisa 6/8. Tapi saya lebih suka lebih full, lebih apa ya, lebih megah. Kalau 6/8 dia ketukannya. Contohnya lagu Kami jika bersamamu ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami jika bersamamu ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, Nah, ini 6/8 ya? 6/8. Saya tahu 6/8. Jadi memang bedanya sama 3/4 coba ayo contohin. Ini yang 3/4. Ini pasti jauh, yang 6/8 itu buat saya jauh lebih megah daripada 3/4. Kami mampu jika besaranmu. Nah, ini 3/4. Coba 4/4. Saya mau 4/4 musiknya ya. Nah, jadi komunikasi kita dengan pemain keyboard, karena keyboard itu kan leader nih. Nanti dia tinggal kasih tahu sama pemain. Coba ulang yang 3/4. Kami jika bersamamu. Karena 3/4
Mungkin ada gini, dia ada bisa 3/4, 6/8, 12/8, 4/4. Ya. Nah, Jadi ini 3/4 yang baru nah, saja. ini istilah musik lagi nih. Ya. Ada lagi nih istilah musik. Nah, bisa nggak 4/4? Bisa nih. Kami memuji kebesaran. Nah, ini 4/4. Jadi memang perlu kita memahami musik supaya komunikasi kita dengan pemusik jadi lancar. Istilahnya itu kan kalau WL ngerti begini ya, akhirnya WL misalnya mau sesuatu yang baru, bisa 6/8 dong. Akhirnya kita pikir, yang pemusik kan kadang gini, gimana 6/8? Bisa nggak ya? Jadi akan hitung. Enak juga kayaknya. Itu kan jadi sesuatu yang baru juga untuk musik. Ini saya baru pertama kali main yang 6/8 tuh. Ternyata enak juga gitu. Nah kalau yang 3/4 udah biasa, 12/8, terus 4/4 tuh biasa. Tapi kalau 6/8 tuh itu lebih megah. Apalagi kalau ada pemain filmnya. Oh, apalagi drumnya ya. Wah, itu. Jadi sekilas keyboard ya, sekilas pemain keyboard tuh fungsinya apa, dan harus bisa menahan emosi, harus bisa menempatkan permainan di saat lagu apa. Jadi bukan nggak bisa jago main di gereja, enggak. Harus jago main di gereja. Saya referensi musiknya bukan cuma pop. Bahkan sekarang ini saya nggak dengar lagu pop. Saya lebih banyaknya dengar lagu-lagu klasik. Kebetulan saya sedikit bisa baca not. Jadi saya sekarang sejak COVID ini ya, saya lebih banyak waktu untuk belajar baca not lagi, belajar membaca, karena saya menemukan banyak kekayaan di dalam klasik itu yang bisa diterapkan ke main musik di gereja, di pop. Contohnya misalnya ini ya, apa namanya, ini kan kayak misalnya, ini kan semuanya on yang apa ya, yang itu bisa diterapkan di keyboard. Dan juga itu begini, klasik itu kita belajar supaya fingeringnya itu bagus. Berarti itu salah satu tujuannya. Jadi saya memang belajar klasik itu memperkaya chord ya. Memperkaya chord, kemudian saya mau memperbaiki fingering saya supaya kalau misalnya yang enak, jadi nggak saya nggak belajar begini nih. Ini apa yang namanya nih? Fingering kan. Jadi saya nggak gini. Jadi ada pakai dua jari, nggak repot kan. Jadi jarinya lebih rapi kalau klasik. Dan terus saya akan belajar lagu-lagu jazz supaya apa? Saya kaya gitu. Jazz itu bagaimanapun kita bilang ya, dia itu akan menambah wawasan bermusik kita. Betul. Jazz. Meskipun di gereja mungkin jarang dipakai, tapi waktu saya bisa buat intro untuk aransemen lagu kan bisa banget bagus. Jadi lebih berwarna musiknya. Jadi maksudnya gini, saya mau bilang dengan teman-teman pemain keyboard, harus terbuka untuk dunia yang lebih semua ya. Jadi pemain keyboard, bass, gitar, saya pun mau terbuka, bisa main keyboard. Tapi memang ya itu yang dibilang tadi ya, memang semua kan ada porsi masing-masing. Minimal main di kunci C, setidaknya begitu. Jadi memang apa ya namanya Bam ya, kita jadi memperkaya diri gitu ya. Apa maksudnya itu sebenarnya? Kayak saya belajarnya itu kan klasik baca. Jadi waktu saya tujuannya gini, waktu saya baca minimal saya harus dapat chord apa yang bagus begitu. Itu chordnya bagus banget. Jadi saya sarankan banget ya untuk teman-teman. Terus kalau Anda mau belajar, jadi klasik itu sangat lengkap. Jadi kalau kamu mau belajar ngitung, semua ada di situ. Kamu mau belajar harga notasi ya ada di situ. Belajar irama ya ada. Nah terus kalau misalnya waktu kita mau buat aransemen, itu idenya pasti akan banyak banget. Saya lihat musisi-musisi besar ya, dia itu rata-rata belajar klasik supaya kaya aransemennya gitu. Makanya kita nggak heran kalau lihat ada seseorang yang pembuat lagu atau pengubah musik, arranger gitu,
dia bisa idenya banyak banget. Ya. Dari mana ya? Dari klasik. Ya. Itu nggak mungkin bisa dipungkiri gitu. Jadi yang saya mau maksudkan adalah kita jangan menutup diri dengan musik lain selain musik gereja. Betul. Selain musik gereja. Kadang-kadang kan gini, ada orang yang udah, kalau aku udah main musik gereja nih, aku hanya dengar musik gereja. Jangan, Anda akan miskin lah. Betul. Anda akan sangat ketinggalan dan sangat sayang banget lah. Betul. Kita melewatkan ilmu yang sangat mahal yang kita lewatkan, yang sebenarnya kita bisa dapatkan dengan sendirinya. Betul. Nah itu sih saran dari saya. Iya. Ada satu lagi Bang, biasanya kalau aku tuh WL, kalau lagu-lagu ada tema lagunya itu mengarah ke aransemen musik mungkin ya, lebih tepatnya mengarah ke model-model Mandarin gitu. Jadi kan ada bahasa istilahnya kalau saya WL gitu, pas nanti kamu penyembahan atau pas nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus, kamu main pentatonik dong. Itu pentatonik itu seperti apa Bang? Pentatonik itu 5 nada ya. Biasanya kan 5 nada ya. Kalau misalnya dia diatonis nih, do re mi fa sol la si do. Itu diatonis. Diatonik ya. Dia normal. Kalau dia pentatonik, wah ini, jadi sering saya minta nih, jadi bahasa musiknya mungkin kita sebagai WL harus belajar ya, supaya saya waktu komunikasi sama pemain musik, contohnya nih lagu, coba main di D. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Nah, ini jadi nuansa lagu itu jadi lebih apa ya? Lebih hidup ya. Dan lebih bervariasi ya. Dan juga jemaat kita kan nggak salah juga menyenangkan jemaat ya kan? Ada yang Chinese gitu. Dari suku kita Chinese dan mereka, wah orang ini orang Batak nih yang main juga, bisa juga ya. Jangan-jangan dia sekolah di China lagi kan? Ya, jadi kita makin perkaya. Saya juga banyak juga artinya belajar memahami musik ini. Kamu jangan jangan sering arpeggio kayak gimana sih? Arpeggio ya ini tadi fingering itu. Wah, misalnya kadang kan pemain keyboard tuh sering begitu. Kamu dikit-dikit ajaib kasih. Baru belum ada hitungan satu bar udah arpeggio, jadi orang ajaib kasih. Jadi bahasanya mungkin nanti kalau kita nih WL nih ngelihat pemain keyboard begitu, dia main kering gitu. Itu arpeggio. Jadi memang kita harus menguasai. Bro, nanti bisa main polos aja ya, main open chord aja ya, main rhythm aja ya. Nah mungkin bahasanya lebih tepat begitu. Istilahnya gini. Oh musik kali kau main. Apalagi orang militer kayak gue ya kan. Itu ngajak berantem. Jauh. Jadi bilang aja, bro di rhythm aja ya. Aku lebih nyaman kalau aku di rhythm, jadi aku dijagain tempo. Itu kan lebih enak bahasanya. Terus ada lagi kan pemain keyboardnya yang tadi kamu main melodi chord, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan. Nah sekarang dia main melodi chord, tapi aku nyanyi juga, jadi nabrak. Coba ya, ajaib kau Yesus, ajaib kasih. Nah itu main melodi chord dia. Jadi memang apa ya namanya? Ya saya sama pemain keyboard ini harus sebenarnya gini. Ada dulu istilah waktu saya masih sekolah ya, sekolah di bidang pujian penyembahan, dan saya masih ingat tuh almarhum Pak Joko Waluyo sampaikan begini khusus sama saya masih ingat tuh, kamu harus sering-sering jalan sama pemain keyboard. Jalan itu artinya begini, ya sering ketemu, ya sering ada komunikasi, ya mungkin ada ajak makan bakso berapa sih gitu ya, atau makan Indomie, traktir dia makan Indomie, supaya gini, waktu menyampaikan bahasa-bahasa udah ada hubungan emosional sama pemain keyboard, ya kita traktir aja. Itu yang namanya membangun hubungan, itu perlu banget komunikasi. Istilahnya gini, waktu kita sering ketemu, sering jalan makan,
paling enggak itu secara emosional kita kan Emosional, terbangun. makin Terus memahami. waktu abang WL aku Iya. bisa ngerti Iya. oh dia maunya ini tuh. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya, betul. Contoh misalnya kita sering ketemu nih, Iya. sering ngobrol, sering apa namanya duduk makan. Iya. Sama dengan yang pertama kali saya lihat waktu dia mau WL, saya masih meraba-raba nih. Ini dia maunya apa ya? Kemana dia maunya? Pasti tuh, pasti. Betul. Pasti. Dia sekalipun nih, kadang kan ya kita harus kasih kode nih, harus Iya. kasih kode yang jelas sama pemain keyboard. Sekalipun saya nggak kasih kode, Iya. dia udah tahu gerak-gerik saya. Nah. Itu namanya artinya hubungan itu memang sudah kuat. Ya, jadi supaya juga bahasa mungkin kita terbatas nih, bahasa musik kita memberitahu sama pemain keyboard. Tapi karena sudah dibangun ada hubungan Iya. yang baik, hubungan yang selalu ada komunikasi, itu saya percaya pasti akan semua berjalan dengan baik. Jadi hari ini kita udah khusus nih ngomongin masalah musik ya Bang ya. Yuk semuanya Oke. ya. God bless. Ya.